Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Hamid, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 08 Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikutnya, kilas balik modul 1.1 tentang dasar pemikiran Ki Hadjar Dewantara, yaitu menuntun di Antarnai. 1. Pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. 2. Pendidikan budi pekerti. 3. Pendidikan berpihak pada anak. Kemudian pendidikan adalah perubahan, maksudnya. Pendidikan mendorong perkembangan murid, yaitu pendidikan yang mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara, guru mulai membangun dan menegakkan nilai dan peran guru untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kilas balik modul 1.2. Nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak antara lain, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak antara lain, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Peran guru penggerak antara lain, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Kilas balik modul 1.3. Visi murid masa depan meliputi pemikiran Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, inkuiri apresiatif Bagja yang muaranya untuk mewujudkan murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alur berikutnya adalah memahami filosofi Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, yaitu membuat visi. Dengan visi yang jelas dan langkah implementasi menuju cita-cita pendidikan. Penyusunan visi dengan manajemen perubahan inkuiri apresiatif dengan menerapkan tahapan BAGJA. Pendekatan IA diterapkan melalui tahapan-tahapan yang dikenal dengan Bagja. B. Buat pertanyaan utama, define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. J. Jabarkan rencana, desain. A. Atur eksekusi, deliver. Dari manajemen IA Bagja, akan melahirkan prakarsa perubahan dalam visi guru penggerak untuk tercapainya tujuan pendidikan, yaitu terwujudnya budaya positif di sekolah. Sedangkan komponen budaya positif. 1. Disiplin positif dan kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. 5 posisi kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Refleksi pemahaman modul 1.4. Budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Menurut Ki Hadjar Dewantara dan Diane Gosen, kedua pakar pendidikan tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang.
Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtues, yang universal. Teori kontrol. Sesungguhnya yang bisa mengontrol seseorang adalah seseorang itu sendiri. Kita akan melakukan sesuatu atau tidak tergantung kepada kita masing-masing, sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar pada saat itu. Teori motivasi. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi dapat berasal dari luar, dalam rangka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan penghargaan. Sedangkan yang berasal dari dalam, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Hukuman dan penghargaan. Hukuman maupun penghargaan adalah salah satu cara mengontrol murid yang secara tidak langsung menghambat potensi perkembangan yang sesungguhnya dalam jangka waktu tertentu. 5 kebutuhan dasar. 1. Kebutuhan bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa memiliki. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Penguasaan. Keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahannya adalah bahwa selama ini saya berkeyakinan bahwa memiliki kontrol penuh terhadap siswa, dengan hukuman serta penghargaan. Seiring waktu maka paradigma saya berubah, bahwa untuk membangun budaya positif harus dimulai dengan membangun budaya positif dengan membuat keyakinan kelas maupun sekolah, untuk menguatkan motivasi intrinsik siswa. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Dalam mengimplementasikan diri dengan mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya kadang masih berbenturan dengan mayoritas anggapan bahwa kontrol penghukum adalah yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid, sehingga saya memerlukan pendekatan khusus dan waktu lama dalam membangun pemahaman tentang budaya positif dan disiplin. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya tentunya sangat senang dalam mengimplementasikan diri menjadi guru yang mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Karena dengan mengambil peran kontrol manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan, memperbaiki dan menemukan solusi atas kesadaran diri. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada adalah di sekolah dan kelas saya sudah terdapat peraturan yang mengikat, sehingga tinggal diubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah atau teman untuk bertransformasi mengambil peran sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Sebelumnya saya sering melakukan hal-hal yang sesungguhnya ternyata bagian dari konsep segitiga restitusi, misalnya saat murid melakukan kesalahan saya menanyakan penyebab, kemudian menanyakan peraturan kelas. Biasanya saya berhasil membuat murid merasa bersalah, dan saya meminta konsekuensi pada murid atas kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, menurut saya penting juga mempelajari bagaimana membangun komunikasi efektif dengan pihak lain, sehingga memudahkan guru untuk melakukan pengimbasan pemahaman kepada pihak lain, demi terwujudkan disiplin positif di kelas dan sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.